rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2024, saat ini sedang dilakukan tahapan rekrutmen calon sekretaris dan staf sekretariat PPK di seluruh kecamatan, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang. Tahapan itu sedang berlangsung. Terkait dengan hal tersebut, KPU telah mengeluarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Ada pasal 58 dari aturan tersebut. Ya, dijelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi sekretariat PPK berjumlah 3 orang, berasal dari aparatur sipil negara dan garis miring atau non aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten kota. Untuk jabatan sekretaris, pangkat minimal itu 2B, sedangkan untuk staf tidak disebutkan pangkatnya, tapi disebutkan boleh berasal dari ASN dan juga boleh non aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota. Selanjutnya, KPU juga sudah pernah menerbitkan surat keputusan nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kemudian keputusan ini dirubah melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Persyaratannya pada bab 5 huruf A tentang sekretariat PPK, angka 1, ketentuan pembentukan sekretariat PPK, huruf A ditulis sekretariat PPK dipimpin oleh seorang sekretaris PPK yang berasal dari aparatur sipil negara pemerintah daerah dan dibantu 2 orang staf sekretariat PPK yang berasal dari aparatur sipil negara garis miring non aparatur sipil negara. Artinya dalam aturan yang ini berarti yang bukan ASN boleh, boleh walaupun mereka bukan bekerja di lingkungan pemerintahan daerah. Sedangkan peraturan KPU nomor 8 sebelumnya itu dinyatakan yang non ASN itu harus bekerja di lingkungan pemerintahan daerah. Terjadi perbedaan di sini. Satu, tidak disebutkan yang pernah bekerja di lingkungan pemerintah daerah untuk staf, sedangkan pada aturan yang sebelumnya itu aturan KPU nomor 8 disebutkan yang bekerja di lingkungan daerah. Sedangkan untuk sekretariat PPK tidak ada masalah. Kedua aturan itu sama-sama menyatakan persyaratannya mempunyai pangkat dan golongan paling rendah 2B sama-sama. Yang jadi persoalan sekarang adalah untuk 2 orang staf yang pada aturan peraturan KPU nomor 8 disebutkan boleh non ASN tapi yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan pada peraturan KPU nomor 534 tahun 2002 nggak ada disebutkan non ASN yang harus bekerja di pemerintah daerah. Hal itulah yang menimbulkan permasalahan di daerah karena PPK masih beranggapan menggunakan aturan yang nomor 534 tahun 2022. Sedangkan pemerintah daerah, bupati, bagian hukum menggunakan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022. Ekses dari nomor keputusan KPU nomor 8, ya bagian hukum dia minta kepada camat supaya mengusulkan rekomendasi nama-nama untuk di SK-kan oleh bupati. Sebelumnya PPK juga sudah merekrut
nama-nama untuk calon sekretaris dan staf yang sudah diusulkan kepada KIP ataupun KPU Kabupaten Aceh Tamiang. Usulan tersebut juga sudah dikirimkan oleh KIP kepada Bupati Aceh Tamiang untuk diterbitkan SK-nya. Masing-masing satu untuk sekretaris dan 2 staf. Namun Bupati juga kan sulit juga memilih 7 nama yang diusulkan oleh PPK melalui KIP. 3 calon untuk calon sekretaris, 4 untuk calon staf. Itu memang ketentuan maksimal yang harus diajukan. Makanya bagian hukum minta kepada camat di Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengirimkan 3 nama, masing-masing 1 untuk calon sekretaris yang harus berpangkat golongan minimal 2B, 2 lagi untuk staf, baik yang dari ASN ataupun non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah. Hal itulah menimbulkan persoalan di daerah. Sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra. Tidak ada kepastian hukum, aturan mana yang harus digunakan supaya masyarakat umum juga yang tidak bekerja di pemerintah daerah bisa juga bekerja di sekretariat sebagai staf sekretariat PPK. Sementara Pemda menginginkan itu ASN ataupun yang non ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah. Sedangkan persyaratannya harus ada surat pengangkatan, harus ada surat tidak sedang dikenai sanksi disiplin. Kalau untuk bagi pegawai ya mungkin nggak masalah surat itu, bisa dimintakan kepada camat atau atasan yang lainnya yang tempat mereka bekerja. Tapi bagi yang non ASN yang tidak bekerja dengan pemerintah tentu sulit. Mana bisa mengambil surat seperti itu? Tidak mungkin. Mana ada SK pengangkatannya orang mereka nggak bekerja pada pemerintah. Hal-hal inilah yang perlu dicari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Seperti ini. Ini yang terjadi. Akan memicu karena rancu aturannya tadi. Seperti itu. Menimbulkan persoalan.